warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dongan sayutuk sekalian. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali di episode yang sekian sudah ya. Alhamdulillah, saya ucapkan pada Allah itu ungkapan syukur karena sampai saat ini channel kita masih bertahan ya, dan alhamdulillah juga saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel saya. Ya, mudah-mudahan channel ini terus berkembang, bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada kritik saran, taruh di bawah, jangan sungkan-sungkan. Apa kira-kira saran yang membangun? Membacanya kurang begini, biar kita terus ada islah. Tapi kalau saudara-saudara diam aja, menonton aja, tahu kesalahan daripada saya ini manusia biasa, tapi sahabat sekalian diam kan, itu udah salah. Atau ada penjelasan yang salah, itu sahabat kritik, biar di video-video berikutnya kita kasih islah, kita perbaiki. Atau cara membacanya, cara seperti apa, ada memang itu beberapa di video yang kedua nggak salah, itu ada saran dari teman kita untuk membuat, setelah kita bacakan, kita buat video pendeknya, kisahnya kita buat jadi alur cerita. Insya Allah kita buat. Insya Allah kita sedang nyari artis-artisnya, cuman belum jumpa. Bagi teman-teman yang mau jadi artis di channel kita, boleh silakan di 0813 13 51 5754, cat ya, 0813 13 51 5754, cat, call, situ kita cerita. Baiklah sahabat Ahmad Tuhar sekalian, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Agama bangsa Arab. Jadi ini agama bangsa Arab ini harus kita di Sirah Nabawiyah ini penting, karena nabi-nabi itu turun tuh pada saat itu agamanya hancur, akhlaknya hancur, rusak moralitasnya. Makanya ini perlu kita ketahui. Agama bangsa Arab, mayoritas bangsa Arab mengikuti dakwah Ismail alaihi salam, yaitu tatkala beliau menyeru kepada agama bapaknya Ibrahim alaihissalam, yang intinya menyembah kepada Allah, mengesahkannya dan memeluk agamanya. Waktu bergulir sekian lama, banyak di antara mereka yang melalaikan ajaran yang pernah disampaikan kepada mereka. Sekalipun begitu, masih ada sisa-sisa tauhid dan beberapa syiar dari agama Ibrahim, hingga muncul Amr bin Luhai, pemimpin Bani Khuza'ah. Dia tumbuh sebagai orang yang dikenal suka berbuat bijak, mengeluarkan sedekah dan respek terhadap urusan-urusan agama, sehingga semua orang menyintainya dan hampir-hampir mereka menganggapnya sebagai salah seorang ulama besar dan wali yang disegani. Kemudian dia mengadakan perjalanan ke Syam. Di sana dia melihat penduduk Syam yang menyembah berhala dan menganggap hal itu sebagai sesuatu yang baik serta benar. Sebab menurutnya Syam adalah tempat para rasul dan kitab.
maka dia pulang sambil membawa hubal dan meletakkannya di dalam Ka'bah. Setelah itu dia mengajak penduduk Mekah untuk membuat persekutuan terhadap Allah. Orang-orang Hijaz pun banyak yang mengikuti penduduk Mekah karena mereka dianggap sebagai pengawas Ka'bah dan penduduk tanah suci. Berhala mereka yang dahulu adalah Manat yang ditempatkan di Musalal di tepi Laut Merah di dekat Kudaid. Kemudian mereka membuat Lata di Taif dan Uzza di Wadi Nakhlah. Inilah 3 berhala yang paling besar. Setelah itu kemusyrikan semakin merebak dan berhala-berhala yang lebih kecil bertebaran di setiap tempat Hijaz. Dikisahkan bahwa Amr bin Luhai mempunyai pembantu dari jenis jin. Jin ini memberitahukan kepadanya bahwa berhala-berhala kaum Num atau Wud, Suwa, Yagut, Yakut dan Nas terpendam di Jeddah. Maka dia datang ke sana dan mengangkatnya, lalu membawanya ke Timah. Setelah tiba musim haji, dia menyerahkan berhala-berhala itu kepada berbagai kabilah. Akhirnya berhala-berhala itu kembali ke tempat asalnya masing-masing, sehingga setiap kabilah dan di setiap rumah hampir pasti ada berhalanya. Mereka juga memenuhi Masjidil Haram dengan berbagai macam berhala dan patung. Tatkala Rasulullah SAW menaklukkan Mekah, di sekitar Ka'bah ada 360 berhala. Beliau menghancurkan berhala-berhala itu hingga runtuh semua, lalu memerintahkan agar berhala-berhala tersebut dikeluarkan dari masjid dan dibakar. Begitu pula kisah kemusyrikan dan penyembahan terhadap berhala yang menjadi fenomena terbesar dari agama orang-orang jahiliyah yang menganggap dirinya berada pada agama Ibrahim. Teman-teman channel sekalian, agama pada Ismail alaihissalam itu masih mengikuti ajaran agama Ibrahim. Jadi Nabi Ismail itu mengajarkan ketauhidan kepada bangsa-bangsa Arab. Wafatnya, teman-teman sekalian, setelah wafatnya Nabi Ismail alaihissalam, itu orang-orang Mekah itu masih mengikuti ajaran yang diajarkan Ismail, yaitu ajaran dari ayahnya Ismail, ajaran tauhid. Lama ini, berangsur-angsur lama. Jadi mereka itu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai datang namanya Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini orangnya dermawan ya. Dermawan, baru dia itu suka kali bersedekah. Lihat orang sakit, dia open gitu. Ada orang kesusahan, open dia. Jadi semua aktivitas tuh kalau berkaitan dengan agama dia timbul. Selalu aktif dia orangnya. Jadi orang-orang sana itu respect sama dia, respon sama dia. Jadi orang menganggap dia ini orang yang suci pula gitu. Orang yang patut dijadikan panutan lah. Jadi Amr bin Luhai ini pergi ke Sam. Sampai di Sam itu dia itu melihat ajaran-ajaran penyembahan berhala. Jadi karena Amr bin Luhai ini memang posisinya pada saat itu ilmunya kurang, dia taat tapi ilmunya kurang. Makanya kalau orang yang dia itu taat ilmunya kurang tuh bahaya. Dia soleh, dia dermawan,
tapi dia ahli zikir, tapi pengetahuannya kurang, ini bahaya ya. Jadi harus diimbangi, dia punya ilmu, dia juga rajin beribadah, harus diimbangi. Jadi Amr bin Luhai ini ke Sam, di Sam itu banyak dilihatnya orang-orang yang menyembah berhala. Jadi karena dia tahu itu Sam itu tempatnya tempatnya orang-orang yang para nabi, jadi dia di situ percaya akan itu. Balik karat dibawanya itu berhala yang bernama Hubal. Hubal ini ada pahatan ini dari batu akik merah. Dibawanya Hubal, diletaknya di samping Ka'bah. Karena orang-orang Arab itu pada satu respect sama dia, ngikut sama dia. Apa yang dibilang dia, diajarnya, yang dipelajarnya dari Sam itu dibawanya ke sana, diikuti sama dia. Akhirnya apa? Orang ingkar kepada Allah. Itulah jahiliyah, kebodohan. Jadi Amr bin Luhai ini mempunyai sahabat, dia punya sahabat itu dari jenis jin. Jadi dia beranggapan, Amr bin Luhai ini beranggapan bahwasanya agama dia, kepercayaan dia betul, sehingga dia meminta bantuan kepada sahabat dia, melihat yang dulu pernah berhala-berhala itu yang ditanam pada masa, yang dibuang pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, yang disingkirkan dari Ka'bah semua, dicarinya di mana itu. Di mana itu apanya? Jadi jin tadi itu menunjukkan di mana letak, ditanam dulu berhala-berhala. Setelah ditunjukkan, diangkatnya dengan bantuan si jin tadi. Setelah itu pada musim haji kan datang nih kabilah-kabilah lain nih. Jadi setiap kabilah itu dia ada model berhala-berhalanya masing-masing. Kabilah A misalnya itu berhalanya ini, kabilah B berhalanya ini. Jadi setiap kabilah-kabilah itu ada berhalanya masing-masing. Nggak sama itu, kabilah ini dia mempercayai berhalanya ini, kabilah ini berhalanya ini. Jadi itu semua udah dimusnahkan sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ini memusnahkan itu, menghilangkan kepercayaan mereka itu dulunya, itu dahsyat. Itu ada patung besar, dihancurkannya semua, patung-patung kecil digantungnya di situ kapaknya. Jadi orang-orang menuduh Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu, dan orang-orang sadar pada saat itu. Ketika apa ditanya, wahai Ibrahim, engkaukah yang menghancurkan ini berhala-berhala? Enggak, katanya. Lihat mana ada bukti. Tengok itu kapak di berhala itu. Mereka sadar, mereka mengungkapkan bahwasanya berhala itu nggak mungkin memberikan manfaat, mudarat pada yang lain, sementara dia benda mati. Langsung dibilang, orang-orang itu menjawab, kau bohong, nggak mungkin itu berhala bisa menghancurkan yang lain, sementara dia benda mati. Mereka mengetahui, mereka mengungkapkan. Ibrahim lantas menyadarkan mereka. Begitulah. Jadi kondisi bangsa Arab pada saat Amr bin Luhai tadi membawa kesesatan tadi, orang-orang bangsa Arab menganggap mereka itu betul, bahwasanya yang mereka kerjakan itu nggak jauh dari ajaran Ibrahim alaihissalam. Ini yang bahaya. Jadi ketika musim haji setelah dibagi-bagikan, mereka kembali lagi seperti semula menyembah berhala-berhala. Begitulah kondisinya. Makanya dia bilang zaman jahiliyah, kebodohan. Kita
Lanjut, mereka juga mempunyai beberapa tradisi dan upacara penyembahan berhala yang mayoritas diciptakan Amr bin Luhai. Sementara orang-orang mengira yang diciptakan Amr itu adalah sesuatu yang baik serta tidak mengubah agama Ibrahim. Di antara upacara penyembahan berhala yang mereka lakukan adalah: satu, mereka mengelilingi berhala dan mendatanginya, berqomat kamit di hadapannya, meminta pertolongan tatkala menghadapi kesulitan, berdoa untuk memenuhi kebutuhan dengan penuh keyakinan bahwa berhala-berhala itu bisa memberikan syafaat di sisi Allah dan mewujudkan apa yang mereka kehendaki. Dua, mereka menunaikan haji dan tawaf di sekeliling berhala, merunduk dan sujud di hadapannya. Tiga, mereka bertakarrub dengan menyajikan berbagai macam korban, menyembelih hewan piaraan dan hewan korban demi berhala dan menyebut namanya. Dua jenis penyembelihan ini telah disebutkan Allah dalam firman-Nya, dan apa yang disembelih untuk berhala, Al-Maidah ayat 3. Dan janganlah kalian memakan binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya, Al-An'am 121. 4. Jenis takorub yang lain, mereka mengkhususkan sebagian dari makanan dan minuman yang mereka pilih untuk disajikan kepada berhala, dan juga dikhususkan bagian tertentu dari hasil panen dan binatang piaraan mereka. Ada pula orang-orang tertentu yang mengkhususkan sebagian lain bagi Allah, yang pasti mereka mempunyai banyak sebab untuk memberikan sesaji kepada berhala yang tidak akan sampai kepada Allah, dan apa yang mereka sajikan kepada Allah hanya sampai kepada berhala-berhala mereka. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, waja'alu lillahi mimma zara'a minal harsi wal an'ami nasiban faqalu hadza lillahi bizamihim wa hadza li syurakaina fama kana li syurakaihim fala yasilu ilallah wa ma kana lillahi fahuwa yasilu ila syurakaihim sa'a ma yahkumun. Al-An'am 136. Dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah. Lalu mereka berkata sesuai dengan perkataan prasangka mereka, ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami. Maka sajian-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah, dan sajian-sajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Amat buruklah ketetapan mereka itu. Al-An'am 136. 5. Di antara jenis takorub yang mereka lakukan ialah dengan bernazar menyajikan sebagian hasil ternak, hasil tanaman untuk berhala-berhala. Allah berfirman, dan mereka mengatakan, inilah binatang ternak dan tanaman yang dilarang, tidak boleh memakannya kecuali orang yang kami kehendaki. Menurut anggapan mereka, dan ada binatang ternak yang diharamkan menungganginya, dan binatang ternak yang mereka tidak menyebut nama Allah di waktu menyembelihnya, semata-mata membuat kedustaan terhadap Allah. Al-An'am 138. 6. Ada pula al-bahirah, as-saibah, al-wasilah, al-hami yang diperlakukan sedemikian rupa sebagai berhala. Ibnu Ishaq berkata, al-bahirah anak as-saibah yaitu onta betina yang telah beranak 10
yang semuanya betina dan sama sekali tidak mempunyai anak jantan. Onta ini tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diambil bulunya, dan susunya tidak boleh diminum kecuali oleh tamu. Jika kemudian melahirkan lagi anak betina, maka telinganya harus dibelah. Setelah itu ia harus dilepaskan secara bebas bersama induknya, yang juga harus mendapat perlakuan yang sama. Al-wasilah adalah domba betina yang mempunyai 5 anak kembar, yang semuanya betina secara berturut-turut. Domba ini bisa dijadikan sarana takorub. Oleh karena itu mereka berkata, aku mendekatkan diri dengan domba ini. Tetapi jika setelah itu melahirkan anak jantan dan tak ada yang mati, maka domba ini boleh disembelih dan dagingnya dimakan. Alhami adalah onta jantan yang sudah membuntingi 10 anak betina secara berturut-turut tanpa ada jantannya. Onta seperti ini tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diambil bulunya, harus dibiarkan lepas dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan apapun. Untuk itu Allah menurunkan ayat, ma ja'alallahu min bakhiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'alallahil kadzib wa aktsaruhum la ya'qilun. Al-Maidah 103. Artinya Allah sesekali tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, saibah, wasilah dan ham. Akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Al-Maidah 103. Allah juga menurunkan ayat dan mereka mengatakan, apa yang di dalam perut binatang ternak ini adalah khusus untuk pria kami dan diharamkan atas wanita kami, dan jika yang dalam perut itu dilahirkan mati, maka pria dan wanita sama-sama boleh memakannya. Al-An'am 139. Ada pula yang berpendapat ada penafsiran lain dari binatang ternak itu. Sa'id bin Al-Musayyab telah menegaskan bahwa binatang-binatang ternak diperuntukkan bagi togut-togut mereka. Di dalam Sahih disebutkan secara marfu bahwa Amr bin Luhai adalah orang pertama yang mempersembahkan onta untuk berhala. Bangsa Arab berbuat seperti itu terhadap berhala-berhalanya dengan disertai keyakinan bahwa hal itu bisa mendekatkan mereka kepada Allah dan menghubungkan mereka kepadanya, serta memberikan manfaat di sisinya, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Az-Zumar ayat 3. Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kuduratan kepada mereka dan tidak pula manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Yunus ayat 8. Orang-orang Arab juga mengundi nasib dengan menggunakan al-azlam atau anak panah yang tidak ada bulunya. Anak panah itu ada 3 jenis. Satu jenis ada tanda ya dan satu lagi ada tanda tidak. Mereka mengundi nasib berkaitan dengan perbuatan yang dikehendakinya, seperti berpergian, menikah atau lain-lainnya. Dengan menggunakan anak panah itu, jika yang keluar tanda ya, mereka melaksanakannya, dan jika yang keluar tanda tidak, mereka menangguhkannya hingga tahun depan dan berbuat hal serupa sekali lagi. Satu jenis lagi ada tanda air dan tebusan. Satu jenis lagi ada tanda dari golongan kalian atau bukan dari golongan kalian.
atau anak angkat. Jika mereka memperkarakan nasab seseorang umpamanya, maka mereka membawa orang itu ke hadapan Hubal sambil membawa 100 hewan korban dan diserahkan kepada pengundi anak panah. Jika yang keluar tanda dari golongan kalian, maka orang tersebut merupakan golongan mereka. Dan jika yang keluar tanda bukan dari golongan kalian, maka orang tersebut hanya sebagian rekan persekutuan. Dan jika yang keluar tanda anak angkat, maka orang tersebut tak ubahnya anak angkat, bukan termasuk dari golongan mereka, dan juga tidak bisa didudukan sebagai rekan persekutuan. Tidak berbeda jauh dengan hal ini adalah perjudian dan undian. Mereka membagi daging korban yang telah disembelih berdasarkan undian itu. Mereka juga percaya kepada perkataan peramal, paranormal, dan ahli nujum. Peramal adalah orang yang mengabarkan sesuatu bakal terjadi di kemudian hari, yang mengaku bisa mengetahui rahasia gaib pada masa mendatang. Di antara peramal ini ada yang mengaku memiliki pengikut dari golongan jin yang memberinya suatu pengabaran. Di antara mereka mengaku bisa mengetahui gaib lewat suatu pemahaman yang dimilikinya. Di antara mereka mengaku bisa mengetahui berbagai masalah lewat isyarat atau sebab yang memberinya petunjuk dari perkataan, perbuatan, atau keadaan yang bertanya kepada mereka. Orang-orang semacam ini disebut arrofat atau peramal. Ada pula yang mengaku bisa mengetahui orang yang kecurian dan tempat di mana dia kecurian, serta orang tersesat atau lain-lainnya. Sedangkan ahli nujum ialah orang yang memperlihatkan keadaan bintang dan planet, lalu dia menghitung perjalanan dan waktu peredarannya, agar dengan begitu dia bisa mengetahui berbagai keadaan dunia dan peristiwa-peristiwa bakal terjadi di kemudian hari. Pembenaran terhadap pengabaran ahli nujum pada hakikatnya merupakan keyakinan terhadap bintang-bintang, sedangkan keyakinan mereka terhadap bintang-bintang merupakan keyakinan terhadap hujan. Maka mereka berkata, hujan yang turun kepada kami berdasarkan bintang ini dan itu. Di kalangan mereka juga ada at-tiyaroh atau meramal nasib sial dengan sesuatu. Pada mulanya mereka mendatangkan seekor burung atau biri-biri lalu melepasnya. Jika burung atau biri-biri itu berlalu ke arah kanan, maka mereka jadi berpergian ke tempat yang hendak dituju, dan hal itu dianggap sebagai pertanda baik. Jika burung atau biri-biri itu mengambil jalan ke arah kiri, maka mereka tak berani berpergian, dan mereka meramal hal itu sebagai tanda kesialan. Mereka juga meramal sial jika di tengah jalan mereka bertemu burung atau hewan tertentu. Tidak berbeda jauh dengan hal ini adalah kebiasaan mereka yang menggantungkan ruas tulang kelinci. Mereka juga meramal kesialan dengan sebagian hari, bulan, hewan, atau wanita. Mereka percaya bahwa orang yang mati terbunuh jiwanya tidak tentram. Jika dendamnya tak dibalaskan, ruhnya bisa menjadi burung hantu yang berterbangan di padang seraya berkata, "Berilah aku minum, berilah aku minum." Jika dendamnya sudah dibalaskan, maka ruhnya akan menjadi tentram. Sekalipun masyarakat Arab jahiliyah seperti itu, toh masih ada sisa-sisa dari agama Ibrahim, dan mereka sama sekali tidak meninggalkannya, seperti penganggungan terhadap Ka'bah, tawaf di sekelilingnya, haji, umroh,
wukuf di Arafah dan Musdalifah. Memang ada hal-hal baru dalam pelaksanaannya. Di antaranya orang-orang Quraisy berkata, "Kami adalah anak keturunan Ibrahim dan penduduk tanah suci, penguasa Ka'bah dan penghuni Mekah. Tak seorang pun dari bangsa Arab yang mempunyai hak dan kedudukan seperti kami. Maka tak selayaknya bagi kami untuk keluar dari tanah suci. Oleh karena itu, mereka tidak melaksanakan wukuf di Arafah, tidak ifdhah dari sana, tapi ifdhah dari Musdalifah." Tentang hal ini Allah menurunkan ayat, "Kemudian bertolaklah kalian dari tempat bertolaknya orang-orang banyak di Arafah." Al-Baqarah ayat 199. Hal baru lainnya, mereka berkata, tidak selayaknya bagi orang-orang Quraisy untuk memberi makan keju dan meminta samin tatkala mereka sedang ihram. Mereka tak boleh masuk Baitul Haram dengan mengenakan kain wol, dan tidak boleh berteduh jika ingin berteduh di rumah-rumah pemimpin selagi mereka sedang ihram. Mereka juga berkata, penduduk di luar tanah suci tidak boleh memakan makanan yang mereka bawa dari luar tanah suci ke tanah suci Mekah, jika kedatangan mereka itu dimaksudkan untuk haji dan umroh. Baiklah teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, masyarakat jahiliyah dahulu itu punya kegemaran buruk. Mereka setiap mau melakukan sesuatu, maka mereka meramalnya dulu. Mau membuat satu keputusan, mereka mendatangi ahli nujum dulu, dukun dulu. Jadi orang-orang jahiliyah seperti itu. Jahiliyah berarti kebodohan. Kalau di antara kita zaman modern ini, kalau mau pergi dia mendatangi dukun dulu. Berarti itu kembali lagi ke zaman jahiliyah, bodoh, zaman bodoh. Nanti mengundi nasib, misalnya dia orang ada mau ujian nih, kan ada yang pakai tus gini, tus, itu jahiliyah. Jahiliyah apa? Bodoh, nggak tahu apa-apa dia. Jadi itu kembali ke zaman kebodohan. Baiklah teman-teman, begitulah kondisi agama pada saat itu. Mereka diduduki jahiliyah, zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Baiklah, sampai di sini saja dulu. Membaca ya. Jadi tidak ada ceramah di sini. Di sini kontennya membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.